الحمد لله الذي جمعنا على الهدى والتقى. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan hidayahnya, mengumpulkan kita di atas ketakwaan kepada Pencipta, yang kita semua sadar bahwa kehidupan ini akan berakhir. Segala hubungan akan terputuskan, nasab pun tidak berguna. Hanya orang-orang yang membangun kebersamaannya di atas ketakwaan kepada Allah yang akan terus sampai hari kiamat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, tak terasa sudah 9 hari kita berpuasa. Sebagian orang sudah berhenti puasa. Beberapa warung sudah buka. Ada beberapa tempat hiburan yang di awal Ramadan tutup, sekarang sudah buka kembali. Kenapa itu terjadi? Di tengah-tengah masyarakat yang mayoritasnya Muslim, kadangkala bapak ibunya Muslim, kakeknya Muslim, bapak kakeknya juga Islam. Ada sesuatu yang perlu dibincangkan bersama. Kita ingin menciptakan sebuah masyarakat yang madani di Indonesia ini. Kita berharap memiliki putra-putri bangsa yang siap mengemban amanah, melanjutkan kehidupan di muka bumi. Sehingga sudah saatnya kita mengkoreksi diri kita tentang puasa yang kita lakukan selama ini. Kewajiban yang sudah 1400 tahun yang lalu, yang sudah dilakukan mungkin lebih dari 20 generasi. Maka kita perlu mengkoreksi. Salah satu yang akan kita bahas adalah tentang mahabbah, tentang pengaruh cinta dalam melaksanakan ibadah. Bukan hanya Ramadan. Ramadan hanya 1 bulan, setelah itu dia pergi. Ada sholat yang dilaksanakan sepanjang hidup kita, 5 kali dalam sehari. Ada kewajiban menahan nafsu kita yang harus kita jaga sampai kita mati. Ada sedekah yang kita diperintahkan untuk berbagi. Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum.
Ada perintah berhaji di mana kita harus meninggalkan keluarga kita. Yang ibadah-ibadah itu tanpa mahabbah, tanpa cinta, maka akan menjadi beban buat kita. Cinta itu sesuatu yang abstrak, yang tidak tampak. Dia tersembunyi di dalam hati, karena wadah cinta itu adalah hati. Karena tersembunyinya cinta ini, semua bisa ngaku cinta. Apalagi kita tahu lisan tidak bertulang dan pandai berdusta. Kalau ditanya nih yang akhwat nih, yang putri di belakang, apakah anti semua mencintai stikers? Nah, atau terpaksa datang ke sini? Sebagian terpaksa. Makanya tiap hari dia datang ke stikers ini dengan beban. Begitu pula yang ikhwan, ada beban takut dimarahin orang tua. Bahkan sebagian mahasiswi itu konsultasi sama anak yang ingin kuliah, anak ingin berhenti, tapi orang tua anak yang maksa. Jadi dia berangkat sekolah dengan segala keterpaksaan. Kalau ditanya kamu suka sama kampus, mungkin lisannya ngomong ya suka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengaku cinta dan dicintai Allah Azza wa Jalla. Di surah Al-Maidah ayat 18 Allah mengatakan, wa qalatil yahudu wan nasara, bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani berkata, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kita adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Mereka pun mengaku dicintai Allah. Lalu apa kata Allah? Qul, katakan kepada mereka, kalau mereka dicintai Allah, falima yu'adzibukum bidunubikum, lalu kenapa kalian diazab karena dosa-dosa kalian? Bal antum basyarun mimman khalaq, kalian manusia biasa yang banyak dosa, yang hanya mengaku-ngaku cinta. Jamaah rahimakumullah, cinta ini ibarat sebuah pohon yang akarnya kokoh di dalam bumi, batangnya sehat, cabang-cabangnya banyak, ranting-rantingnya penuh, dan buahnya bisa dinikmati. Jadi kalau orang yang beribadah dengan cinta, maka jangan seperti pohon, enak dipandang, bikin orang ini berteduh di bawahnya, dan bisa dinikmati buahnya. Itu kalau benar cintamu. Kalau tidak, maka seperti pohon yang kering, yang dahannya mulai patah, daun-daunnya berguguran, dia tidak memberikan buah apa-apa. Orang pun tidak akan menikmati dan memandangi. Nggak ada manfaatnya dari pohon tersebut. Bahkan suatu saat tatkala datang petir atau datang api, maka dia akan terbakar. Ahibati fillah, kalau bicara pengaruh cinta, maka akan dapat dideteksi dengan tanda cinta itu sendiri. Ketika tanda itu ada pada dirimu, maka pengaruh itu akan muncul dengan otomatis.
Para ulama berbincang tentang tanda-tanda ini. Yang pertama, orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla, dia akan rindu perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa digambarkan seorang yang mencintai orang lain kemudian dia tidak rindu, tidak ingin berjumpa dengan dia. Kita bisa lihat cinta-cinta syahwani, cinta-cinta syahwat yang kadang-kala menyebabkan orang itu berpacaran. Di kampus Tikes ada nggak yang pacaran? Saya kenal ada. Antum dari Tikes? Gimana? Lisan ini pandai berbicara, jemaah. Kita perlu bukti. Mana yang dari Tikes? Nah, banyak yang pacaran. Antum lihat. Ini berbicara di atas dasar ilmu, keyakinan. Baik, yang sedang pacaran angkat tangan. Nah, fadl. Nah, Anda bisa bedakan yang mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa dari mana ya? Kita bisa lihat itu orang yang jatuh cinta. Dia senantiasa merindukan perjumpaan. Bahkan dia akan berangkat ke kampus bukan karena ingin belajar, karena ingin berjumpa dengan si fulan. Bahkan kalau fulan sakit, dia nggak berangkat ke kampus, berangkat ke rumahnya si fulan. Itu cinta yang kadang-kala nista, yang mengantarkan ke dalam neraka. Kenapa jemaah? Itu cinta yang dibangun di atas nafsu. Dan Allah mengatakan tentang nafsu ini, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan, bukan kepada kebaikan. Tapi orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Masya Allah, itu kok udah bawa air? Masya Allah, persiapan jamaah. Antum cinta sama berbuka, maka antum persiapkan diri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang suka perjumpaan sama Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan suka perjumpaan dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang benci perjumpaan sama Allah, maka Allah juga benci perjumpaan dengan dia. Orang yang berpuasa dijanjikan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan tatkala berbuka. Antum bisa lihat bagaimana gembiranya orang hendak berbuka. Bahkan ana tadi sebelum sampai ke masjid ini sudah dikasih kabar gembira. Ustadz, nanti menu berbukanya ada ikan asap. Ustadz, Masya Allah. Ini kita lagi sudah, kegembiraan itu sudah ada, padahal belum berbuka, tapi mau berbuka pun terus gembira.
Kadangkala orang sedihnya berpuasa itu sampai waktu asar. Habis asar sudah mulai gembira. Apalagi kalau dia ngabuburit, keliling ngelihat orang jualan di pinggir jalan itu, Allahu Akbar, bawa 1, 2, Masya Allah. Padahal belum berbuka, tapi kebahagiaan itu sudah ada sama dia. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, tatkala Allah memberikan segala yang dia inginkan. Orang yang puasa ini spesial banget, jemaah. Kalau ibadah sholat, ibadah sedekah, haji, berzikir, yang lainnya itu sudah ada ketentuannya, kecuali puasa yang ketentuannya itu dipegang Allah Azza wa Jalla. Contohnya, kalau di kampus ini Pak Rektor mengatakan semua yang berbuat, yang melakukan ini sudah ada gajinya, balasannya, tinggal berangkat ke kasir. Kecuali yang melakukan satu perbuatan ini, urusannya sama anak, urusannya langsung dengan rektor. Kira-kira antum akan dapat apa dari rektor? Segala keindahan dengan keterbatasan dia sebagai manusia. Gimana kalau Allah Azza wa Jalla mengatakan illa shaum fa innahu li, kecuali ibadah puasa itu khusus buat aku, khusus buat Allah Azza wa Jalla, wa ana ajzi bihi, aku yang kasih pahala. Malaikat nggak tahu berapa perhitungan. Kalau sedekah 1 jadi 10, baca Quran jadi 10, jelas hitungannya. Kecuali puasa, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kenapa kok khusus buat Allah Azza wa Jalla? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Itu manusia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya karena aku. Maka ibadah puasa ini sulit untuk riya, kecuali memang niat riya. Kalau sholat antum kelihatan gerakannya, oh ini orang sedang sholat. Dari mana kamu tahu? Itu berdiri, rukuk, sujud. Ini orang sedang puasa. Dari mana kamu tahu? Nggak makan nggak minum. Kita nggak makan nggak minum belum tentu puasa. Bisa jadi nggak punya fulus saja dia. Nah, bisa jadi. Kalau sholat jelas gerakannya, tapi puasa nggak jelas. Makanya berapa banyak mahasiswa yang puasanya itu di rumah cuma waktu sahur dan waktu berbuka dia puasa. Sahur Masya Allah sama keluarganya makan, nanti berbuka makan sama keluarganya, padahal di kampus nggak puasa, di luar rumah dia nggak puasa, tapi kita nggak bisa ngelihat tuh orang. Subhanallah jemaah. Makanya antum kalau benar-benar puasa lillahi ta'ala, Allah rindu berjumpa dengan antum. Di dalam kamar antum kunci pintu kamar, antum Masya Allah sudah menyediakan es campur di sana, tapi antum tidak sentuh. Kenapa? Allah melihat anak puasa bukan karena orang tua, anak puasa bukan karena tetangga, tapi anak puasa karena Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu orang yang cintanya sejati, dia akan senantiasa ingat perjumpaan sama Allah. Dia tahu tanggalnya, anak mau jumpa tanggal sekian. Dia tahu tempatnya dan dia persiapkan bekal untuk perjumpaan tersebut. Kapan waktu kita berjumpa dengan Allah? Yang pertama tatkala kita mati. Awal perpisahan kita dengan segala kenikmatan dunia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia didatengin oleh Jibril alaihissalam. Karena para nabi itu tidak dicabut nyawanya kecuali setelah diberi pilihan, mau melanjutkan kehidupan dunia atau mau berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla meninggal dulu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Beliau ingin berjumpa dengan makhluk-makhluk yang ada di atas sana. Beliau memilih itu. Beliau pernah berceramah di atas mimbarnya mengatakan kepada para sahabatnya, innallaha khayyara 'abdan, Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba. Apa pilihannya? Antara dia tetap di dunia dan antara yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Fakhtara ma indallah, dan hamba itu memilih yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Semua sahabat tidak ngeh, tidak memahami makna yang tersembunyi di sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi mengatakan itu alaihi salatu wassalam, Abu Bakar menangis berteriak mengatakan, fadainak ya Rasulullah bi abaina wa ummahatina. Wahai Rasul, kita siap menebus dirimu dengan bapak kami dan ibu kami. Yang dikasih pilihan itu tahu Abu Bakar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memilih untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Perjumpaan yang kedua pada hari kiamat, tatkala nanti di padang mahsyar semua orang akan mengikuti apa yang disembah oleh mereka. Yang menyembah mentari akan berangkat bersama mentari menuju ke neraka. Yang menyembah pohon-pohonan akan bersama pohon tersebut menuju ke neraka. Tatkala semuanya pergi, orang-orang beriman itu nunggu di sana. Semoga kita termasuk yang nunggu di sana. Ditanya, "Madza tantazirun?" Kalian sedang nunggu apa? Mereka mengatakan, Rabbana, kami menunggu Tuhan kami. Kami nunggu Rabb kami tadi. Kalian gimana tahu Rabb kalian? Kalian kan gak pernah melihat dia. Tapi kalau dia menampakkan dirinya, kita tahu. Subhanallah. Akhirnya mereka menuju ke surga. Dan kelak di dalam surga mereka akan melihat Allah Azza wa Jalla, akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan di surat Al-Qamar ayat 54-55, Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan berusaha untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka berada di taman-taman dan sungai. Fi maq'adi sidqin, mereka akan duduk di tempat duduk yang penuh dengan kejujuran. Inda malikin muqtadir, di sisi Allah yang maha memiliki dan maha bisa. Dan di surat Al-Ankabut ayat 5 Allah mengatakan, Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, maka sesungguhnya ketentuan Allah itu pasti datang. Kita harus nunggu, jemaah. Antara kita dan perjumpaan itu adalah kematian. Makanya orang-orang soleh itu ketika kematian datang,
dia berbahagia. Sudah waktunya. Baik, tanda yang kedua, orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan merasakan kenyamanan berkhulwat, bersendirian dengan Allah, bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, membaca kitabnya, membaca Al-Quranul Karim. Malam hari tatkala manusia sedang tidur, dia bisa merasakan nikmatnya bangun, menghamparkan sejadah, lalu dia menyebut nama Allah, mengatakan Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, sebagian kita belum bisa menikmati hal itu. Sebagian di antara kita bertahun-tahun muslim belum bisa menikmati tahajud, belum bisa menikmati panggilan hayya 'alas shalah, menanti panggilan itu datang. Ketika panggilan itu datang, yang ada di diri dia adalah keinginan untuk ke rumah Allah Azza wa Jalla, menjauh dari hiruk pikuk dunia. Mungkin dia sedang sibuk di dalam pasar berjualan, tapi tatkala panggilan itu datang, dia berhenti melakukan aktivitasnya. Bahkan sebagian ulama itu jamaah, kalau dengar panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kerja dia adalah bikin perhiasan dari emas. Ketika dia dengar panggilan azan, dia hendak memukul salah satu perhiasan yang dia bikin itu. Dengan azan dia nggak lanjutkan memukul, dia letakkan. Selesai waktunya, sekarang ana mau ke rumah Allah Azza wa Jalla. Kita sudah bisa merasakan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, beliau mengatakan, hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa. Dicintakan kepada aku dari urusan dunia ini parfum, wangi-wangian, dan wanita. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sesuatu yang lebih tinggi dari cinta, yang beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah menjadikan penyejuk pandanganku dalam salat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, fa qurratul ain fauqal mahabbah. Penyejuk pandangan itu di atas cinta. Ketika hati antum melihat, menikmati salat, bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'arihna bis shalah." Bilal, bangun Bilal. Ayo Bilal, saatnya sudah azan dikumandangkan. Bikin kita istirahat dengan salat, bukan dari salat. Berbeda jamaah. Orang yang melaksanakan sholat tarawih karena cinta dengan yang melaksanakan sholat tarawih karena terpaksa. Maka antum bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun malam, Allahu Akbar, beliau memulai bacaan pertama setelah Al-Fatihah, baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sebagian masjid Masya Allah sama, mulainya Alif Lam Mim, tapi 5 ayat sudah ruku. Rasul sallallahu alaihi wasallam 100 ayat belum ruku, 200 ayat belum ruku.
Selesai Al-Baqarah belum ruku. Beliau masuk ke surat An-Nisa. Dalam riwayat itu disebutkan surat An-Nisa. Selesai surat An-Nisa belum ruku. Beliau masuk ke surat Ali Imran. Selesai Ali Imran baru beliau ruku. Itu 1 rakaat jemaah. Antum bisa lihat, itu hampir 5 juz lebih malah jemaah. Antum bisa lihat 5 juz. Kita selama bulan Ramadan 30 hari kali 11 rakaat atau kali 21 rakaat, kadangkala nggak sampai 5 juz. Itu 1 rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau bisa melakukan itu? Cinta sama. Beliau mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kebahagiaanku, penyejuk pandanganku itu di sholat. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana suaminya kalau ada di rumah, alaihi salatu wassalam. Beliau kalau di rumah itu ya sama keluarga, ngobrol sama Aisyah, bantuin urusan rumah tangga. Beliau subhanallah kadangkala menjahit bajunya sendiri, alaihi salatu wassalam. Beliau itu makhluk yang paling dicintai Allah jemaah. Sandalnya rusak beliau perbaikin sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam ya Rasulullah. Wa idza hadaratis shalah, kalau sudah masuk waktu salat, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Kalau sudah waktu sholat, masuk waktu sholat, seakan-akan kita nggak kenal sama beliau dan beliau nggak kenal sama kita. Kenapa itu bisa terjadi? Kok berubah beliau ketika masuk waktu sholat? Selesai urusan keluarga, aku berikan haknya. Makanya Nabi SAW memberikan arahan kepada para sahabat, dirimu punya hak, Tuhanmu punya hak, keluargamu punya hak. Berikan hak itu sesuai dengan pemiliknya. Ahibati fillah, sebagian kita sholat ke masjid itu masih berat, berpuasa pun berat. Kemarin ada teman cerita di Denmark. Dia pulang dari Denmark, dia tanya, Ustaz, ana punya sahib subhanallah, Ustaz. Di sana itu maghrib itu jam 9 malam, Ustaz. Kemudian subuhnya jam 3 gitu ya. Teman ana ini tidur jam 8, Ustaz. Sebelum maghrib jam 8 malam, bangun setelah azan. Dia nggak berbuka jadi. Terus gimana? Dia tetap berpuasa, nggak apa-apa. Kalau sudah dia niat puasa di awal Ramadan untuk sebulan penuh. Tapi mampukah kita jemaah puasa tanpa sahur? Antum kadang-kala, aduh anak nggak sahur, kayaknya nggak kuat anak. Subhanallah. Memang disunnahkan sahur. Sahur itu tidak wajib. Artinya antum dianjurkan sahur. Tapi kalau antum subhanallah ketiduran, kemudian tidak sahur, apakah antum berhenti puasa? Terus berpuasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering puasa nggak sahur. Tapi puasa sunnah biasanya. Lebih, bukan puasa wajib. Puasa wajib jangan ditanya Rasul SAW. Beliau itu malam hari nggak niat puasa sunnah. Pagi hari beliau datang tanya sama istrinya, ada yang bisa dimakan? Tak ada, kecuali air. Maka kata Nabi Muhammad SAW, idzan ana shaim. Kalau gitu aku puasa. Beliau berpuasa.
Malam kadangkala nggak ada makanan juga. Beliau berbuka pun minum air sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan bagaimana berbukanya Rasulullah SAW. Kalau ada rutab, beliau makan rutab. Kalau di musim rutab, subhanallah jemaah, rutab itu kurma muda. Di masa Nabi Muhammad SAW ada musimnya. Di masa sekarang sepanjang tahun orang bisa makan rutab. Karena ada kulkas sekarang, ada pendingin. Kalau musim rutab dan beliau ada rutab, beliau makan. Kalau nggak ada, beliau makan kurma. Nggak ada, beliau minum air hasawatin minal ma. Beliau meneguk beberapa air langsung sholat. Kenapa beliau langsung sholat kok tidak menyelesaikan makannya? Ada apa jamaah? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kebahagiaan beliau tuh di sholat, bukan dimakan. Kita kadang-kala harus kita selesaikan makanan ini. Karena apa? Karena nanti gak khusyuk sholatnya. Memang betul. Rasul SAW juga memberikan arahan kepada kita. Kalau udah disiapkan makan, kemudian isya dikumandangkan, ya kalian makan dulu. Karena ada orang-orang yang tidak mampu aja. Tapi ada orang yang memang membiasakan diri, enggak lah. Ana mau berbuka, makan kurma, minum air, kemudian ana mau berjumpa sama Allah Azza wa Jalla. Selesai makan ini. Apa sih yang istimewa dari makan itu jemaah? Antum tiap hari makan. Bahkan antum nanti habis tarawih pun bisa makan lebih banyak lagi. Dan ketahuilah bahwa antum bisa menikmati makanan itu hanya kira-kira nih di 3 suap 4 suap pertama. Karena ketika itu masih lapar. Ketika perut antum sudah mulai penuh, antum sudah susah menikmati makanan. Yang ada apa? Kadangkala karena rakus aja. Nikmat sudah tidak. Oleh karena itu sebagian orang kalau berbuka sampai membuka sabuknya. Kata dia, kalau yang pakai sarung-sarungnya dikendorin. Udah nggak muat. Jadi azab buat dia. Namun untuk mencapai tingkatan menikmati ibadah karena cinta ini jamaah, itu butuh proses ya. Butuh proses panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan lezatnya keimanan. Siapa yang bisa merasakan iman itu lezat? Ibadah itu enak. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Orang yang bisa merasakan lezatnya beriman adalah orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Jazakallah. Dia ridha Allah sebagai Rabbnya, sehingga dia ridha dengan segala ketentuan Allah Azza wa Jalla, dengan segala aturan Allah dia ridha, walaupun kadangkala dia agak berat mengamalkannya, tapi dia ridha. Dan dia ridha Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi utusan Allah. Kita sudah ridha. Sebagian akhwat pakai jilbab itu bukan karena Allah. Aduh panas, risih, nggak nyaman. Sebagian seperti itu. Sehingga ketika ada kesempatan untuk membuka jilbabnya, dia buka. Bahkan ada sebagian yang memahami jilbab itu seragam pengajian. Di kampung itu kan kelihatan. Kalau ada pengajian, anak kadang-kadang ngisi pengajian ibu-ibu di kampung, anak heran, masya Allah, pakai jilbab semuanya anak ngomong.
Besoknya anak jalan di jalan kampung tersebut pakai celana pendek, pakai apa? Astagfirullahaladzim. Mereka pakai jilbab karena sedang pengajian, seragam. Padahal jilbab itu seragamnya seorang muslimat. Dia belum bisa menikmati. Antum pernah melihat Bilal bin Rabah, kisah Bilal bin Rabah, bagaimana Bilal ini disiksa oleh bosnya. Kalau sudah matahari terik, Bilal dikeluarkan, dibawa oleh anak-anak, dibawa ke padang pasir. Kemudian dia ditidurkan di padang pasir, ditutupin oleh batu-batu yang panas. Kenapa Bilal kok tidak merasakan sakitnya? Ini bukan puasa jemaah, bukan merasakan haus dan lapar. Bilal nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ditaruh di teriknya matahari. Hanya diminta satu kepada Bilal, untuk keluar dari agama Islam, untuk menyebutkan nama Tuhan-Tuhan orang-orang musyrikin. Tapi Bilal mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Bilal bisa merasakan lezatnya menahan lapar dan haus demi Allah Azza wa Jalla. Bisa nggak kita jemaah? Kembali kepada sholat malam, sholat tarawih. Sebagian masjid itu Anda tidak tahu apa tujuan mereka mengadakan sholat tarawih yang begitu cepatnya. Kita kalau ketemu sama kekasih kita, kita kalau berjumpa dengan orang yang kita cintai, kita ingin berlama-lama dengan dia, bahkan ingin tidak ada manusia yang mengganggu kita. Tapi kenapa tatkala sholat malam, tarawih itu sholat malam, kok kita malah cepat-cepat? Apa sebenarnya yang dicari? Apakah mengejar target yang penting jumlahnya terpenuhi? Kalau bicara kuantitas, itu bukan jadi ukuran, tapi yang jadi ukuran itu kualitas jamaah. Ada sebuah asar yang menyebutkan Utsman bin Affan sholat witir 1 rakaat. Kita sholat witir mungkin ada yang 3 dan 5. Utsman bin Affan sholat witir 1 rakaat, diriwayatkan dia itu sholat witir baru rukuk setelah minal jinnati wan nas. 30 juz selesai jemaah, 1 rakaat. Jangan bicara jumlah, kualitas. Allah menciptakan kita itu, apa kata Allah? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling berkualitas amalan, bukan yang paling banyak. Makanya nggak perlu saling meledek antara masjid-masjid. Oh, di antum cuma sekian jumlahnya, oh punya kita lebih banyak. Bukan kuantitasnya. Silahkan sholat 21 rakaat, silahkan sholat 33 rakaat, silahkan sholat 53 rakaat, silahkan. Karena pendapat yang rajih untuk sholat malam ini tidak ada batasan. Sholatul lail masna masna, kata Nabi SAW. Sholat malam itu 2-2. Kalau engkau mulai sholat malam jam 8 dan engkau selesai jam 3 atau jam 4, berapa rakaat kira-kira? Tinggal dihitung. Bisa 2 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 10 rakaat, bisa 30 rakaat. Utsman bin Affan diriwayatkan cuma 1 rakaat menyelesaikan Al-Quranul Karim. Namun semua itu butuh latihan, butuh latihan. Untuk bisa mencapai tingkatan kelezatan, antum butuh latihan. Pernah ngelihat orang yang kurus ngangkat beban 50 kilo?
Yang terjadi dia diketawai sama teman-temannya karena dia mengangkat sampai kencing-kencing. Tapi 5 tahun kemudian antum jumpa sama dia, dia ngangkat 100 kilo tersenyum sama antum. Kenapa? Dalam 5 tahun dia telah berlatih untuk bisa tersenyum dengan beban yang dia angkat. Bisakah kita sampai kepada beban yang kita angkat ini? Kita dibebani dengan ibadah ini, tapi kita mengangkat beban tersebut dengan tersenyum, tidak lagi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Hilang keterpaksaan jemaah, karena ada cinta di sini. Makanya sebagian salaf mengatakan kabattu nafsi fi qiyamil lail 20 sana. Aku tuh berjuang melawan jiwaku sendiri selama 20 tahun untuk sholat malam. 20 tahun ya ma. Artinya dia bangun capek, lelah, sholat, tapi dia paksa dirinya. Wa taladzatu bihi baqiyata umri. Setelah itu aku bisa berlezat-lezatan dengan sholat malam itu sampai mati. Karena dia sudah sampai cinta. Maka kalau sekarang antum kadangkala berat mau sholat subuh ke masjid, sebagian sulit mau di shaf pertama, khususnya sholat Jumat. Kalau shaf pertama sholat duhur kayaknya mudah ya, karena memang hanya satu shaf. Antum telat di shaf pertama, ini sudah telat, masbuk, sudah tasyahud akhir, antum masih di shaf pertama. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi coba antum bisa merasakan lezatnya sholat Jumat di shaf pertama. Sebagian orang mengatakan di masjid ana walaupun telat di shaf pertama, Ustaz, karena banyak orang cari tiang dan tembok, datang shaf pertama kosong. Ada sebagian di antara mereka yang mengatakan 40 tahun dia sholat nggak pernah melihat punggungnya orang, selalu di shaf pertama, arba'in sana. Sedangkan hadis Nabi Muhammad SAW itu beliau mengatakan man shalla arba'ina yauman, barang siapa yang sholat selama 40 hari sholat berjamaah di masjid, yudriku takbiratul ihram ma'al imam, dia sholat untuk Allah Azza wa Jal, bukan karena pekerjaan. Dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, nggak pernah telat selama 40 hari. Kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Akan diberikan kepada dia 2 stempel kebebasan, bebas dari kemunafikan dan bebas dari api neraka. Pertanyaannya, apakah orang ini setelah 40 hari berjuang kemudian dia berhenti sholat berjamaah? Tidak. Yang 40 hari, setelah 40 hari itu, di situ dia merasakan lezatnya sholat berjamaah. 40 hari itu perjuangan dia. Bangun telat, astagfirullah, ini sudah 20 hari Ustaz. Mulai dari pertama lagi, dia berjuang lagi. Nanti sampai 30 hari ketiduran juga, astagfirullah, mulai lagi dia. Setelah 40 full dia dapat stempel. Setelah itu insya Allah dia merasakan nikmatnya sholat berjamaah di masjid jamaah. Tidak ada lagi beban. Bahkan dia ketika adzan dikumandangkan, seakan-akan dia nggak kenal sama keluarganya. Dipanggil sama istrinya, anaknya, afwan, bukan waktu buat engkau sekarang. Insya Allah. Coba perjuangan, proses itu harus dilewati. Ada yang jadi dosen, tahun pertama capek jadi dosen, tahun kedua capek, 10 tahun di PHK nangis jemaah. Kenapa? Dia sudah menikmatin gitu. Anda sudah nikmatin, Anda nggak usah digaji nggak apa-apa, yang penting Anda bisa ngajar. Karena dia sudah menikmatin menyampaikan ilmu itu jemaah. Bukan karena uang, bukan. Makanya kadang-kala hukuman yang berat itu jamaah
Bukan di PHK karena gaji, tapi ada kenikmatan dia yang hilang. Terkadang kita melihat orang-orang yang pensiun itu kesian. Ya, dia kehilangan sebagian kelezatan dia. Kenapa Anda ini Ustaz jadi dosen sejak umur 25 tahun? Umpamanya 35 tahun, pensiun berapa? Umur berapa? 60? Ada yang diperpanjang mungkin seperti itu. Dia sudah merasakan kenikmatan itu seakan tidak bisa dipisahkan dengan diri. Begitu pula tatkala kita mencintai Allah Azza wa Jalla, antum akan merasakan hal itu. Baca Al-Quranul Karim. Kata Uthman bin Affan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian suci, kalian tidak akan pernah puas membaca Al-Quranul Karim. Gak akan pernah puas. Anda sendiri kalau melihat dia kadangkala godaan WhatsApp ini jemaah. Kita baca Quran, ting, sopo ya. Kalau penting telepon orang itu, nggak penting berarti sudah biarkan. Antum kalau sudah cinta dengan gadget antum, kehilangan gadget antum kayak orang gila. Sekarang nih, coba mahasiswa diharamkan pegang gadget 1 pekan. Apa yang akan terjadi sama mereka? Dia akan demonstrasi. Oh, astagfirullah. Karena ada satu kebahagiaan dia yang hilang. Bisakah kita menjadikan Al-Quranul Karim seperti kecintaan kita kepada gadget kita jemaah? Sehingga itu yang kita bawa selalu. Ketika ada waktu kosong yang ada dalam benak kita, Anda mau baca kalamullah, Anda nggak bisa berpisah dengan kalamullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka tanda cinta itu ketika antum bisa menikmatin kesendirian antum dengan Allah Azza wa Jalla. Baik dengan membaca Al-Quran, dengan sholat malam, dengan puasa. Yang ketiga, tanda cinta ini, orang itu akan bersabar menghadapi segala rintangan, segala cobaan. Dia akan bersabar untuk berkorban dan berjuang demi yang dia cintai. Ahibati fillah, para ulama menyebutkan bahwa kesabaran ini adalah tempat persinggahan cinta yang paling harus dilewati, yang gak akan berpisah dengan kesabaran ini jemaah. Antum kalau sabar, insya Allah antum cinta, karena antum perlu dengan kesabaran. Ramadan syahrus sabar. Ramadan ini bulan kesabaran. Mungkin sebagian bertanya, gimana Ustaz, kok kita bicara harus sabar menghadapi beban tersebut? Tapi tadi dikatakan orang yang sudah cinta itu akan bisa menikmati ibadah tersebut. Nah, tapi antum akan diuji kebenaran cinta antum. Kalau sekedar bicara semuanya bisa bicara. Maka untuk mengetes kebenaran cinta itu, Allah berikan beban-beban kepada antum. Allah berikan petaka kepada antum. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam makomnya itu beda dengan nabi-nabi yang lainnya. Beliau itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, semua nabi itu anak keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Beliau itu Khalilur Rahman. Khalil itu di atasnya Habib. Jadi puncak cinta itu khullah. Ketika cinta itu sudah merasuk kepada relung-relungnya hati. Antum kok lihat jantung itu, ada syaraf-syarafnya. Ya mungkin di sini yang lebih ngerti daripada ana. Orang kalau operasi jantung itu kadangkala bukan operasi jantung, masukkan ring untuk membuka apa jemaah? Pembuluh darah supaya bisa ngalir, dibuka. Isinya itu semua cinta. Itu yang disebut Khalil. Makanya ketika Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalil, Allah kasih ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak dikasih anak. Jangan dipikir antum yang dikasih anak dicintai Allah azza wa jalla. Nggak dikasih anak Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim berdoa. Kemudian dikasih anak nggak? Dikasih. Setelah tua dikasih anak. Bagaimana kerinduan orang tua berharap anak, Allah kasih anak. Setelah anaknya lahir, Nabi Ibrahim nggak boleh ngelihat anaknya. Sudah saatnya engkau meletakkan anakmu di Mekah. Allahu Akbar. Baru lahir ini jemaah. Kesenangan itu diuji lagi. Engkau lebih cinta sama anakmu atau sama aku, kata Allah azza wa jalla. Jadi anak itu lahir sebagai ujian buat Nabi Ibrahim AS. Dia harus berpisah sama dia, digendong, dibawa sama Hajar ke Mekah. Sampai Mekah ditinggal. Allahu Akbar, nggak ada siapa-siapa di sana jemaah. Hanya ada satu pohon namanya pohon dauf. Diletakkan di bawah sana, dikasih satu wadah air dan satu wadah kurma, ditinggal. Berangkat Nabi Ibrahim. Hajar mengikuti Ibrahim ketika pulang. Ditanya, ya Ibrahim, ilaman takilun? Ibrahim, kamu titipkan kita kepada siapa di sini? Nabi Ibrahim nggak jawab. Terus beliau jalan. Nggak tahan beliau. Ditanya lagi, ya Ibrahim, ilaman takilun? Sampai 3 kali Nabi Ibrahim nggak jawab. Hajar, ibunya Nabi, istrinya Nabi, dia merasa pertanyaan dia salah kayak. Maka dia rubah pertanyaannya dengan mengatakan, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Kata Ibrahim, naam. Iya, kata dia. Kata Hajar, silahkan engkau pergi. Allah tidak akan melantarkan kita. Sana kau pergi. Selesai diuji Nabi Ibrahim jemaah. Sabar Nabi Ibrahim sampai ke tempatnya. Alhamdulillah Allah kasih anak lagi. Allah kasih Ishak. Allah kasih Ishak. Kadang-kadang beliau datang ke Mekah untuk mengunjungi anaknya. Datang ke Mekah lagi, Ismail sudah remaja. Udah remaja. Nabi Ibrahim datang, itu Nabi Ismail datang ya, dirangkul bapaknya, bapaknya merangkul anaknya. Ini perjumpaan yang sangat dinanti-nanti. Selesai berjumpa, keesokan harinya ayahnya mengatakan kepada Ismail, inni ara fil manami anni adbahuk. Aku semalam bermimpi menyembelih engkau Ismail. Allah uji lagi Nabi Ibrahim. Baru ketemu, baru seneng dapat anaknya, jemaah diuji terus sembelih anaknya. Ujian cinta jemaah. Nggak main-main. Orang kalau cinta sama Allah itu akan diuji sama Allah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah akan kasih ujian buat hamba. Harus nyembelih anak. Tapi Nabi Ibrahim buktikan cinta dia sama Allah. Kalau dia lebih mencintai Allah daripada Ismail alaihissalam. Dan sang anak mengatakan kepada ayahnya, ya abati f'al ma tu'mar. Hai ayahanda, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin.
Nih anak juga cinta sama Allah, dia cinta sama ayahnya. Dia ingin menyampaikan kepada ayahnya, wahai ayahku, engkau insya Allah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar ayah. Silahkan laksanakan perintah Allah. Allahu Akbar. Dibawa Ismail itu dengan bawa pisau Nabi Ibrahim, bawa anaknya mau disembelih anaknya. Kita tuh kadang-kala diuji hanya untuk meninggalkan syahwat kita. Dan Allah ganti dengan syahwat yang lain. Di bulan Ramadan ini Masya Allah, kita dilarang makan, dilarang minum sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam. Tapi setelah itu antum silahkan makan, silahkan minum. Syahwat antum kepada istri antum ditahan ketika itu, malam hari silahkan. Maka ahibati fillah, orang yang paling benar cintanya adalah yang paling sabar. Maka yang Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila, jadi khalil. Nabi Ayub alaihi salam, bagaimana kecintaan dia sama Allah Azza wa Jalla? Jangan ditanya. Di surat Sad ayat 44 Allah mengatakan inna wajadnahu sabiran. Kami benar-benar mendapatkan dia orang yang penyabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Dia sebaik-baiknya hamba yang senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan berhenti ujian buat beliau alaihi salatu wassalam? Beliau juga diangkat sebagai Khalilur Rahman. Beliau berdakwah, dicaci maki, menunjukkan jalan kebenaran, disesat-sesatkan oleh kaumnya. Berdarah-darah kaki beliau dilemparin batu dalam rangka menyampaikan kebenaran. Ditawarin oleh malaikat untuk memusnahkan kaumnya, beliau tolak. Tidak. Aku berharap muncul dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Dan Allah mengatakan kepada Nabi di surat An-Nahl ayat 127, wasbir wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah engkau dan tidaklah kesabaranmu kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Tidak mengandalkan dirinya, tapi tetap ketika kita bersabar pun karena Allah yang bantuin kita. Rasulullah SAW kalau sedang tertimpa petaka yang mengusik ketenangan beliau, kemana beliau larikan? Karena idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau melarikannya ke salat jamaah. Ini sama Allah, mau minta tolong sama siapa lagi? Baik. Yang keempat, kita sampai jam berapa jemaah? Nah, sampai jam berapa? Sampai azan. Masya Allah. Nah, yang keempat, tanda cinta itu dia tidak akan mengutamakan apapun dan siapapun atas apa yang dia cintai. Orang kalau cinta sama Allah, dia akan siap meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan ibunya sendiri. Siapa anak yang tidak cinta sama ibu? Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik Abu Waqqas, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ketika dia masuk Islam, ibunya bersumpah dia akan mogok makan sampai Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan Allah Azza wa Jalla, meninggalkan Islam.
Dan betul ibunya mogok makan. Sampai untuk dikasih makan itu dibuka mulut ibunya sama keluarganya agar gak mati. Tujuan ibunya apa? Nanti kalau aku mati gara-gara mogok makan ini, engkau akan dicela oleh orang-orang sebagai pembunuh ibunya sendiri. Sa'ad bin Abi Waqqas membujuk ibunya, ya Ummah, aku nggak akan pernah meninggalkan agama ini. Kuli ya Ummah, ayolah makan Ummah. Dijelaskan sama Sa'ad, ibunya tetap. Suatu hari ketika melihat kondisi ibunya semakin kritis, Sa'ad bin Abi Waqqas datang menjumpai ibundanya, mengatakan, ya Ummah, wahai bunda, law anna laki mi'ata nafsin fa kharajat nafsun ba'da nafsin ma taraktu Muhammadan. Wahai ibunda, kalau engkau memiliki 100 nyawa, kemudian nyawamu wahai ibunda itu keluar satu persatu, ibunda, satu persatu keluar nyawamu itu, ketahuilah aku tidak akan meninggalkan agamanya Muhammad, ibunda. Kuli audai, silahkan engkau makan atau engkau tinggalkan makanan. Ketika itu ibunya langsung makan. Dia tahu kecintaan anaknya sudah tidak bisa dibandingkan dengan kecintaan dia sama ibunya. Itu bukti cinta. Sudah sampaikah kita cinta kepada Allah seperti ini? Sebagian orang lebih mencintai pekerjaannya, padahal pekerjaannya dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Dia nggak mau tinggalkan. Nanti saya kerja apa? Iya, saya tahu ini haram, tapi nanti saya kerja apa? Allahu Akbar. Ya pantas engkau mengatakan itu, karena engkau tidak kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Takut mati ketika meninggalkan yang haram. La. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari itu. Masya Allah. Ana jadi heran jemaah. Pengajian sampai jam 17.15 jemaah. Nggak kesian sama ustadznya kan itu. Nah, nggak ngerasa jangan sampai jam 17.15 namanya. Biar istirahat ustadznya. Baik. Makanya orang kalau cinta sama Allah, dia akan taat sama Allah. Disuruh apapun dia akan lakukan, walaupun mungkin berat dan beban buat dia. Makanya kalau ada orang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku anak ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnah Nabi dia tinggalkan, bohong cintamu. Apa bukti cintamu kalau sunnah nabimu engkau tinggalkan? Lau kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintamu benar, engkau pasti taat dan patuh sama kekasihmu. Makanya seorang lelaki kadangkala tanya sama istrinya, istriku, engkau cinta enggak sama aku? Bang, kalau engkau belah dadaku, di situ akan tertulis nama. Apa kata suaminya? Bohong. Bohong. Aku hanya minta kepadamu sholat duha, engkau tidak pernah sholat duha. Aku cuma minta itu sama engkau, nggak banyak yang aku minta. Atau aku minta kepadamu untuk sholat tepat waktu, engkau mundur sholat. Bohong. Begitu pula kita jamaah. Kita nih di bulan Ramadan
Ada hal-hal yang perlu kita tinggalkan agar puasa kita bermakna buat Allah Azza wa Jalla. Lillahi ta'ala. Di antaranya adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Allahumma arhamna ya Allah ya. Kadang-kala kita ngobrol hal-hal yang kurang bermanfaat. Kemudian di situ ada ghibah, ada dusta. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa yang dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan rasa haus. Baik, yang kelima, tanda cinta. Dia akan senantiasa mengingat kekasihnya. Lisannya tidak akan berhenti mengingat Allah, dan hatinya tidak pernah kosong dari nama Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagai mana yang kita lihat, orang yang cinta sama anaknya akan senantiasa dia sebut-sebut anaknya. Dia akan rindu sama anaknya. Dia akan anakku ini Masya Allah, anakku seperti ini, seperti itu. Dan orang yang cinta kepada Allah di medan perang pun ingat sama Allah. Di surah Al-Anfal ayat 45 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fathbutu. Kalau kalian berjumpa dengan pasukan musuh, kalian tetap tegar, hadapin mereka. Wadhkurullaha katsiran, ingatlah sama Allah yang banyak. Jangan ingat sama keluarganya, ingat sama kerjaannya. Wadhkurullaha la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian lalai gara-gara harta kalian, gara-gara anak kalian dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang lalai karena sibuk dengan hartanya, sibuk dengan anaknya, lupa tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu akhirnya hidupnya dibarengi dengan setan. Makan bersama setan. Dia makan tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Tidur bersama setan. Dia tidur tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Masuk rumahnya bersama setan. Dan na'udzubillah, yang bersuami terkadang mendatangi istrinya dengan syaitan, karena dia tidak mengingat Allah. Seharusnya kalau antum cinta sama Allah, kemana-mana antum itu akan ingat sama Allah. Masuk toilet pun ingat sama Allah. Keluar dari toilet ingat sama Allah Azza wa Jalla. Keluar dari masjid ingat sama Allah. Masuk pasar ingat sama Allah. Naik kendaraan ingat sama Allah. Allah menceritakan tentang haula alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam kondisi berdiri mereka mengingat Allah, dalam kondisi mereka duduk mengingat Allah, dalam kondisi tiduran mengingat Allah. Sekarang yang terjadi, berdiri pegang HP, duduk pegang HP, tidur pun bersama HP-nya. Wallahi jamaah, kadang-kala kita merindukan hari-hari masa lalu. Yang jadi mahasiswa sekarang, anak waktu jadi mahasiswa nggak kenal sama namanya HP. Hidup itu tenang. Akhirnya kita itu sering menghabiskan waktu di perpustakaan. Sekarang Ustaz, Ustaz, semua buku ada di HP sekarang Ustaz. Tapi yang dibaca bukan buku. Nah, yang keenam, Anda tutup dengan yang keenam, terus kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang keenam ini, orang yang cinta sama Allah, dia akan marah kalau hukum Allah dilanggar.
Melihat temannya tidak sholat, dia akan marah. Melihat temannya nggak puasa, dia akan marah, bahkan akan meninggalkan majelis tersebut. Kadang-kala sebagian kita ini bermajelis dengan teman-teman yang melakukan dosa, tapi dia berada di situ dengan dalih, Ustaz, untuk menjaga persahabatan. Ustaz, ana mau jaga perasaan, kalau ana meninggalkan nanti nggak enak sama mereka. Tinggalkan mereka. Engkau punya Allah Azza wa Jalla. Jamaah, yang penting itu hubungan kita sama Allah, bukan hubungan kita sama manusia. Kalau Allah ridho sama kita, berarti sama seluruh manusia Allah akan perbaiki hubungan kita. Ingat seorang penyair, ana insya Allah pernah menyampaikan hal itu di masjid ini berapa tahun yang lalu, wallahu a'lam. Ketika seorang mengatakan, laitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu laitalladhi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamina kharabu idza sahha minkal wuddu fal kullu haynu wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Ya Allah, kalau cintamu kepadaku benar ya Allah, maka semua urusan jadi mudah buat aku. Semua yang di muka bumi adalah tanah dan akan balik jadi tanah. Andai kata hubunganku sama seluruh manusia itu buruk dan hubunganku dengan engkau itu baik, aku nggak peduli ya Allah. Ketika cintamu itu benar ya Allah, sudah selesai. Jadi kalau kita takut gara-gara hubungan kita sama manusia jadi buruk, padahal kita benar, kita berusaha untuk menegakkan agama Allah. Rasulullah SAW dibenci oleh kaumnya, dibenci. Kita itu tidak akan pernah bisa membuat orang itu senang sama kita, nggak mungkin. Jadi sebuah urusan yang sudah disepakati oleh semua manusia, bahwasanya mencari kesenangan semua manusia itu hal yang mustahil. Kalau antum jadi orang terbaik di Banyuwangi, siapa yang akan benci sama antum? Orang terburuk akan benci sama antum. Antum jadi orang baik, orang terburuk akan benci sama antum. Nggak mungkin antum bisa membuat orang itu jadi suka sama antum. Siapa yang membenci Rasulullah SAW? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Mereka tokoh-tokoh kejahatan. Maka ketika antum cinta sama Allah, antum akan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Tidak membiarkan kejahatan terjadi sedangkan antum melihatnya. Tapi yang terjadi, banyak di antara kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Temannya tidak puasa, dia duduk sama temannya, sama sekali tidak memberikan nasihat kepada temannya. Seharusnya dia tinggalkan, afwan, kau nggak puasa, Allah tuh murka sama engkau. Temannya nggak sholat, tetap berteman dengan orang-orang yang tidak sholat, tinggalkan mereka. Anda nggak akan punya teman, engkau punya teman Allah Azza wa Jal, yang akan senantiasa mendengarkan ucapan dan doamu. Dan semua yang ada pada dirimu sejatinya adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini jamaah.